Halo teman-teman semua, perkenalin aku Safira dari SMP 13B. Nah, di sini aku ingin ngasih tahu pelajaran apa sih yang aku dapat dari virtual karya wisata yang telah diselenggarakan oleh PPM bersama Apikmen dan juga Mr. Popo. Apikmen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, khususnya fashion yaitu batik. Nah, siapa yang sangka sih Apikmen juga sudah sampai mancanegara loh. Bahkan pada saat COVID ini, Apikmen mengalami banyak penjualan. Namun di balik itu semua, Apikmen juga pernah mengalami yang namanya jatuh bangun hingga bangkit sampai sekarang. Untuk cerita lebih lanjut, tetap di sini ya teman-teman. Lalu konsep yang digunakan oleh Apikmen yaitu 3P, People, Planet, dan juga Price. People. Di masa pandemi ini, Apikmen terpaksa harus menutup gerai offline store-nya sehingga mengalami penurunan sales yang cukup tinggi. Di sisi lain, Apikmen juga harus memperbudidayakan karyawannya agar mereka tetap bahagia dan juga bisa memenuhi kebutuhan para karyawannya. Yang kedua ada Planet. Di sisi Planet, Apikmen ingin sekali mencoba untuk mendaur ulang pabrik waste mereka. Namun ini cukup sulit bagi Apikmen, tetapi unsur dari Planetnya sudah kelihatan. Lalu yang terakhir yaitu Price, di mana Apikmen sudah sangat baik dalam beradaptasi. Yang sebelumnya berjualan di offline store, mereka harus pindah ke online store. Walaupun di awal-awal mereka sempat mengalami penurunan sales, tapi Apikmen sudah menanggulangi masalah mereka dengan sangat baik, sehingga banyak sekali orang-orang yang memesan batik di Apikmen. Lalu selain adaptasi, ada juga channel shifting. Balik lagi, karena harus berjualan di offline, maka Apikmen mendaftarkan tokonya di berbagai macam e-commerce di Indonesia, dan juga Apikmen gencar berjualan di Instagram. Lalu yang terakhir ada komitmen. Balik lagi ya, jika komitmennya itu rendah, maka belum tentu penjualan juga akan tinggi, bahkan bisa jadi rendah. Nah, CEO-nya sendiri memberikan komitmen-komitmen kepada para karyawannya jika mereka bisa berjualan agar mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu Mr. Popo atau nama aslinya Rizky Adi Nugroho. Mungkin kalian kurang familiar kali ya dengan nama aslinya. By the way, kalian tahu gak sih podcast Do You See What I See? Pasti tahu lah ya. Nah, podcast tersebut itu dimiliki oleh Mr. Popo ini. Namun, Mr. Popo tuh mempunyai banyak usaha-usaha loh ternyata, gak cuma podcast doang. Beliau bergerak di bidang industri makanan seperti nasi or rice, di mana nasi tersebut itu organik loh ternyata. Dan juga ada Honey to the Bee. Honey to the Bee itu homemade pastry and cake, seperti di Instagramnya nih, kalian bisa lihat nih di materi aku. Dan juga ada cerita usaha, itu kayak podcast juga sih, cerita-cerita usaha gitu. Nah, kalau Honey to the Bee ini tuh bisnisnya baru dijalankan pada saat pandemik. Nah, mereka itu base-nya di rumah, masakan rumah, dan juga mereka buka 24 jam loh pemesanannya. Kayak wow, keren banget, 24 jam kan teman-teman. Nah, di balik itu semua pasti ada hikmah yang bisa diambil, yaitu pertama komit. Baik lagi ya, ternyata gak cuma di Apikmen doang, ternyata di Mr. Popo pun menerapkan hal tersebut. Kita harus komit sama diri kita sendiri, sama usaha kita. Lalu networking. Mr. Popo tuh banyak banget loh networkingnya. Mr. Popo itu banyak untuk berkenalan, untuk menjalankan bisnisnya. Ya juga Mr. Popo itu open for knowledge. Kenapa? Karena dengan adanya podcast Do You See What I See, Mr. Popo itu membuka kelas how to make podcast gitu loh. Jadi kalian yang ingin join bisa langsung aja DM ke Mr. Popo-nya. Sekian dari aku, mohon maaf bila terjadi kekurangan dan kesalahan. Itu mungkin sedikit cuplikan yang aku bisa ambil dari lesson learn. Namun sebenarnya banyak sekali yang dapat kita ambil. Terima kasih semua teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu di lain waktu.